Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Ya Bu. Bagaimana kabarnya Mbak? Baik. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya Mbak ya. Ya Bu. Perkenalkan, nama saya Ana Sarita. Saya sebagai konselor Mbak hari ini. Kalau boleh tahu nama Mbak siapa ya? Umurnya berapa dan tempat tinggalnya di mana? Nama saya Regina Aziza Bu. Umur saya 19 tahun. Saya tinggal di Palembang. Mbak tinggal di Palembang ini asli atau ngekos Mbak ya? Ngekos Bu. Ngekosnya kalau boleh tahu di mana Mbak ya? Di daerah Kemul. Oh, Kemuni. Kesibukan Mbaknya itu kesehariannya apa aja Mbak ya? Misalnya kuliah atau kerja atau yang lainnya kalau boleh tahu Mbak? Kalau saat ini saya kuliah saja sih Bu. Oh, kuliah. Kuliah di mana Mbak? Semester berapa? Saya kuliah di UI. Saat ini semester 4. Semester 4. Kalau boleh tahu Mbak yang menghubungi saya kemarin ya, dan kita adakan pertemuan hari ini. Iya Bu, saya dapat nomor ibu dari teman saya. Oke. Kesini ada apa Mbak ya? Apa ada yang ingin disampaikan? Begini Bu, sebenarnya saya menyampaikan permasalahan hidup saya yang membuat saya tidak nyaman begitu. Oh, oke. Tapi sebelum kita itu mulai cerita lagi, apakah Mbak duduknya sudah nyaman? Sudah Bu? Alhamdulillah. Saya boleh tanya sesuatu Mbak? Boleh? Sebelumnya Mbak Vina ini sudah pernah mengikuti kegiatan konseling belum? Belum pernah sama sekali. Oh ya, baik Mbak. Kalau Mbak belum pernah mengikuti kegiatan konseling, saya jelaskan dulu Mbak ya apa itu konseling. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Vina sudah menghubungi saya. Nah, jadi Mbak, konseling itu merupakan proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada klien. Nah, konselor itu saya sendiri dan klien itu Mbak Vina. Nah, proses bantuan itu seperti membantu mengambil keputusan, kemudian membantu memecahkan masalah, kemudian membantu mempertimbangkan perkembangan yang lebih optimal untuk kedepannya. Nah, dalam konseling ini Mbak, ada beberapa asas yang kita pakai. Yang pertama itu asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Sebenarnya masih banyak Mbak asas-asas itu, tapi kita menggunakan asas itu. Nah, asas kerahasiaan ini merupakan, misalnya yang Mbak ceritakan ini akan saya rahasiakan, jaga sepenuh hati, dan tidak saya akan ceritakan ke siapa, tanpa kecuali kalau misalnya ada persetujuan dari Mbak, misalnya itu boleh diceritakan, tapi kalau tidak disetujui oleh Mbak, itu saya akan rahasiakan. Nah, kemudian asas keterbukaan dan kesukarelaan Mbak. Asas keterbukaan ini merupakan Mbak itu benar-benar menceritakan masalah yang apa Mbak itu rasakan. Nah, di sini diminta Mbak itu bersungguh-sungguh apa sih Mbak yang merasakan dalam permasalahan ini. Nah, kemudian asas kesukarelaan. Mbak tadi kesininya sukarela Mbak ya? Berarti tidak ada paksaan dari luar ataupun dari yang lainnya. Iya. Berarti pure dari Mbak sendiri. Iya. Nah, kemudian itu Mbak jangan takut Mbak untuk cerita, karena cerita Mbak ini tidak akan disebarluaskan. Dan di sini Mbak diminta untuk menceritakan benar-benar apa yang terjadi. Mbak Vina paham dan apa bisa setuju dengan asas-asas tersebut? Paham Bu. Baik. Mbak Vina tadi bilang kan ada masalah yang buat Mbak Vina itu nggak nyaman ya. Kalau boleh Mbak ceritakan lebih rinci tentang apa yang membuat Mbak sehingga itu Mbak tidak nyaman. Begini Bu, sebenarnya saya merasa lingkungan pertemanan saya ini agak toksik. Mereka sering ngomong kasar, suka nyindir saya dan teman-teman yang lain. Dan kadang saya merasa kayak diperlakukan gak adil. Tapi saya takut kalau saya menolak atau menjauh, nanti saya dianggap aneh atau nggak punya teman sama sekali. Terima kasih Mbak Vina sudah jujur menceritakan itu. Itu perasaan yang berat Mbak ya, merasa nggak nyaman tapi juga takut kehilangan teman. Ketika Mbak merasakan hal seperti itu, kira-kira apa yang biasanya Mbak pikirkan? Apa yang Mbak katakan dalam hati kepada diri Mbak sendiri? Kalau saya mikirnya kayak gini sih Bu, saya harus bertahan supaya mereka itu nggak ninggalin saya. Atau kalau saya nggak ikut mereka, saya bakal sendirian dan nggak punya teman. Kadang saya itu merasa kalau harus menerima apapun perlakuan mereka supaya saya tidak diterima sama mereka.
Nah, Mbak, di sini kita mulai bisa lihat pikiran-pikiran yang kurang membantu ya. Dalam RIBT, pikiran seperti saya harus diterima oleh mereka atau saya tidak boleh sendiri, kita sebut sebagai keyakinan yang irasional atau harus yang terlalu kaku. Apabila Mbak merasa bahwa pikiran-pikiran itu membuat Mbak tertekan, Iya, Bu, benar. Kadang saya tuh merasa kayak tertekan dan stres karena saya memaksakan diri saya untuk tetap diterima di lingkungan itu, walaupun saya nggak nyaman sama sekali. nah itu wajar Mbak ya, karena pikiran irasional dari tadi memang sering bikin kita merasa cemas dan nggak bahagia. Nah sekarang kita coba bersama untuk menentang pikiran itu ya Mbak. Kalau boleh tahu, apakah menurut Mbak benar bahwa Mbak harus diterima oleh semua teman Mbak, atau Mbak punya hak untuk memilih siapa yang mau jadikan teman untuk Mbak? Kalau dipikir lagi sih Bu, saya nggak harus juga seperti itu. Saya juga berhak milih teman yang baik buat saya sendiri. Nah, betul sekali itu Mbak. Itu pikiran yang lebih rasional dan sehat. Nah, kita semua punya hak untuk memilih lingkungan yang mendukung dan nyaman, membuat kita merasa nyaman. Dan lalu bagaimana kalau Mbak coba pikirkan, apakah kehilangan teman yang toksik itu benar-benar sesuatu yang harus Mbak takutkan? Apa dampak positif yang mungkin Mbak dapatkan kalau menjauh dari lingkungan yang membuat Mbak tidak nyaman itu? Mungkin saya bisa lebih merasa senang dulu ya, dan nggak terus-terusan stres. Tapi saya takut nanti nggak punya teman yang lain yang mau menerima saya dengan baik. Takut seperti itu adalah perasaan yang sangat manusiawi, dan saya paham Mbak merasa begitu. Dalam pendekatan humanistik juga Mbak, saya ingin Mbak tahu bahwa saya menerima Mbak sepenuhnya dan perasaan Mbak itu valid. Saya di sini untuk mendukung Mbak dalam proses ini, dan saya percaya Mbak punya kekuatan untuk membuat pilihan yang terbaik untuk diri Mbak sendiri. Nah, supaya Mbak lebih mudah, kita mulai dengan langkah kecil Mbak. Misalnya ini kan, Mbak coba catat pikiran yang muncul ketika Mbak merasa takut atau tertekan di lingkungan itu. Misalnya, pikiran seperti saya harus bertahan. Itu lalu kita ganti dengan pikiran yang lebih rasional dan positif Mbak. Seperti saya berhak mendapatkan perlakuan yang baik dan nyaman. Dan kalau teman saya tidak mendukung, saya bisa mencari teman yang lebih baik. Saya mau coba Bu, tapi saya itu merasa pikiran negatif itu masih sering muncul di pikiran saya. Memang tidak mudah dan butuh latihan ya Mbak ya. Tapi ingat, Mbak gak harus sempurna. Proses ini adalah pembelajaran bertahap. Nah, saya akan menemani Mbak sepanjang proses ini, dan supaya Mbak tidak merasa sendiri. Selain itu, Mbak juga penting merawat diri sendiri. Apa yang biasanya membuat Mbaknya merasa nyaman dan bahagia Mbak? Saya suka membaca dan sedikit berolahraga Bu, tapi akhir-akhir ini saya jarang ngomong ini gitu. Bagus sekali Mbak. Kegiatan seperti membaca dan berolahraga itu bisa menjadi cara Mbak untuk mengurangi stres dan lebih mengenali diri sendiri. Nah, saya sarankan bahwa Mbak itu luangkan waktu lagi untuk seperti membaca dan berolahraga. Yang Mbak suka itu supaya Mbak merasa kuat. Kita juga bisa buat target mingguan Mbak, seperti ini Mbak coba bisa lakukan ya. Yang pertama itu catat pikiran-pikiran yang negatif dan ganti pikiran yang positif atau rasional itu Mbak, yang sudah saya jelaskan tadi dan kita bahas tadi. Nah kemudian luangkan waktu untuk melakukan aktivitas yang Mbak sukai, seperti tadi yang Mbak sampaikan, membaca atau berolahraga, itu luangkan waktu Mbak. Nah kemudian mulai perhatikan apakah ada kesempatan untuk bertemu orang baru atau teman baru di lingkungan Mbak itu. Baik Bu, saya akan coba. Terima kasih banyak sudah mendengarkan membantu saya. Sama-sama Mbak Vina. Saya senang Mbak mau terbuka dan mau mencoba. Bu, terima kasih. Baik Mbak Vina, sebelum kita akhiri sesi hari ini, apakah ada hal lain yang ingin Mbak sampaikan atau tanyakan terkait pembicaraan kita? Sepertinya tidak ada Bu, saya sudah merasa lebih lega
dan lebih tenang, bisa cerita dan tahu ada cara untuk menghadapi masalah yang saya sedang hadapi ini. Alhamdulillah Mbak, saya juga merasa senang Mbak bisa terbuka dan siap mencoba langkah-langkah yang kita bahas tadi. Nah, ingat ya Mbak, proses perubahan itu memang perlu waktu. Jadi jangan terlalu keras pada diri sendiri kalau ada hal yang belum berjalan sempurna. Saya percaya Mbak punya kekuatan untuk membuat perubahan positif dalam hidup Mbak. Ya Bu, terima kasih atas dukungan dan arahannya. Sama-sama Mbak Pina. Kalau nanti Mbak merasa butuh untuk cerita lagi, jangan sungkan-sungkan atau jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya kapan saja. Saya bisa untuk membantu Mbak Pina untuk kapanpun Mbak Pina perlukan. Baik, terima kasih banyak Ibu. Saya sangat menghargai itu. Sama-sama Mbak Pina. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa membantu Mbak Pina untuk menyelesaikan masalah Mbak Pina. Semoga Mbak Pina merasa lebih baik dan kuat menghadapi masalah. Semoga Mbak Pina selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kemudahan menjalani proses ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih Bu. Saya pamit ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.